Halo semuanya. Salah satu hal yang terkenal di Jepang adalah kalau barang ketinggalan pasti akan kembali lagi. Ya, orang Jepang memang hobi melakukan itu. Norma budaya dan petugas kepolisian membuat barang-barang turis yang ketinggalan di Jepang bukan masalah besar. Ini juga yang membuat turis begitu nyaman dan aman saat liburan ke negeri Sakura. Nah, di video kali ini, Star Value TV akan membahas mengapa orang Jepang hobi kembalikan barang yang ketinggalan. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Star Value TV. Dilansir dari BBC News Jumat 24 Januari 2020, pada tahun 2018 kemarin, lebih dari 545.000 kartu dikembalikan kepada pemiliknya oleh polisi metropolitan Tokyo. Presentasinya 73% dari jumlah total kartu yang hilang. Lalu ada 130.000 ponsel atau 83% dan 240.000 dompet atau 65% yang ditemukan. Barang-barang tersebut seringkali dikembalikan pada hari yang sama. Tokyo merupakan kota metropolitan yang besar dengan 14 juta penduduk. Namun, jika ada barang yang ketinggalan, pasti kembali ke pemiliknya lewat pos-pos polisi di sana. Norma budaya dan petugas kepolisian itulah kuncinya. Bicara soal petugas kepolisian, tahukah kamu kalau Jepang punya banyak pos polisi di tiap kotanya? Ambil contoh di Tokyo, ada 97 per 100 km persegi. Angka itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan 11 kantor polisi per 100 km persegi di London, Inggris. Untuk pos polisi di Jepang yang kecil ukurannya dan ada di mana-mana disebut koban. Para polisi di Jepang pun ramah. Tugas mereka biasanya dua hal, memarahi remaja yang nakal dan membantu orang tua menyeberang jalan. Satu hal lagi, tempat dikembalikannya barang-barang yang ketinggalan. Usut punya usut, anak-anak kecil di Jepang sudah dikenalkan kepada polisi. Mereka diajarkan bagaimana menjadi orang baik, termasuk soal mengembalikan barang orang lain yang ketinggalan. Menyerahkan barang yang hilang atau ketinggalan adalah sesuatu yang diajarkan pada usia muda, ujar Masahiro Tamura, seorang pengacara dan profesor hukum di Universitas Kyoto Sangyo. Tamura menjelaskan anak-anak kecil di Jepang diajarkan sedini mungkin untuk menyerahkan barang yang ditemui di jalan kepada polisi. Bahkan cuma koin 10 yen atau sekitar 10 ribuan rupiah. Jika seorang anak mengembalikan koin ini ke pos polisi, petugas akan memperlakukannya secara resmi sebagai barang yang hilang. Laporan dibuat dan koin itu diambil oleh polisi, terang Tamura. Tapi tentu, sedikit sekali ada orang yang mengaku kehilangan uang 10 yen ke pos polisi. Nah, uang itu akan diberikan polisi kepada si anak yang menemukan dan menyerahkannya sebagai hadiah. Jadi mereka tahu, hadiah adalah yang diberikan dari polisi bukan barang yang ditemui di jalanan, tambahnya. Makanya, sedari kecil anak-anak di Jepang sudah tahu mana barang yang miliknya dan mana barang yang bukan. Kalau menemukan seperti dompet, atau barang-barang lain yang bukan miliknya di jalanan atau tergeletak di kursi, maka artinya diserahkan ke polisi. Dalam sebuah riset yang membandingkan praktik pengembalian barang di New York dan Tokyo, 88% ponsel yang hilang dikembalikan ke polisi di Tokyo. Sementara hanya 6% ponsel yang hilang di New York yang dikembalikan. Penelitian itu juga menunjukkan sebanyak 80% dompet yang hilang di Tokyo juga dikembalikan. Sementara di New York, angkanya hanya 10%. Soal norma budaya, tahukah kamu orang-orang Jepang mempunyai filosofi hidup yang bernama hitonomi, yang artinya mata masyarakat. Sehingga orang-orang Jepang takut akan berbuat jahat, ya salah satunya mengambil barang orang lain yang tertinggal. Pencurian tidak akan terjadi karena adanya hitonomi, jelas Tamura. Masyarakat Jepang juga menganut kepercayaan Shinto, mempercayai bahwa segala benda mati memiliki roh. Alhasil mereka tidak berani macam-macam termasuk barang yang bukan miliknya. Terakhir, orang-orang Jepang pun memiliki harga diri yang tinggi. Mereka tak mau namanya menjadi jelek karena cuma mengambil barang ketinggalan orang lain. Ada keindahan yang ditanamkan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Ketika seseorang menyerahkan sesuatu kepada polisi,
mereka tidak berusaha mendapatkan sesuatu kembali, tutup Tamura. Nah, itulah tadi informasi mengapa orang Jepang hobi kembalikan barang yang ketinggalan, menjunjung tinggi norma tradisi dan kejujuran, memberikan kenyamanan kepada turis. Jadi, kalian gak usah khawatir kehilangan barang saat berwisata ke Jepang. Dan jika kalian punya rencana untuk berlibur ke Jepang, kalian bisa tanya-tanya ke admin Star Valio TV atau ikutan wisata ke Jepang bersama Star Valio Tour dan rasakan sensasi wisata yang berbeda dari tur umum yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang ada di layar teman-teman saat ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.